Salam jumpa sahabat hidup dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam program Dialog dari Hati ke Hati. Bersama saya Justinus Hendro dan juga sudah hadir pada kesempatan ini Uskup Agats Asmat Monsinyur Aloysius Murwito OFM. Selamat sore Bapak Uskup. Selamat sore Saudara Justi. Selamat sore sahabat-sahabat dari Hidup TV. Bapak Uskup, pada 15 September 2012 yang lalu, Bapak Uskup ditabiskan sebagai Uskup di Keuskupan Agats dan Asmat. Bapak Uskup, sebelumnya apakah sudah mengenal keuskupan ini? Ataukah memang benar-benar sebuah keuskupan yang baru bagi karya pelayanan Bapak Uskup? Saya memang cukup lama di Papua, tetapi sama sekali belum menginjakkan kaki di tanah Asmat. Asmat ya. Ini baru sama sekali bagi saya. Karena memang Asmat merupakan satu keuskupan yang dilayani oleh para misionaris-misionaris yang tergabung dalam Ordo Salib Suci. Baik yang dari Amerika maupun juga dari Bandung. Saya kebetulan sebagai anggota Ordo Fransiskan yang wilayahnya itu di pegunungan dan di kota Jayapura di pantai utara. Ini terletak di pantai selatan. Selatan ya. Maka belum pernah saya tahu macam apa wilayah Asmat yang ke tempat di mana saya diutus. Padahal wilayah yang sangat kaya sebenarnya, baik laut maupun hutannya. Seperti itu. Ya, betul, wilayah yang amat unik. Amat unik ya. Amat unik, tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat lain karena banyak yang memang khas Asmat. Nah, Bapak Uskup, gambaran keuskupan Agats Asmat pada waktu itu kira-kira tantangan pastoral yang paling unik dan mungkin bisa dibandingkan dengan pada masa pastoral saat ini. Kira-kira waktu itu kesulitan utama apa sebenarnya? Medannya kah ataukah manusianya? Ya, keduanya saya rasa medan pertama, karena medan ini tidak ada tanah kering. Betul ya. Di tanah Asmat ini semuanya adalah rawa, lumpur, semuanya dikelilingi oleh sungai-sungai yang bercabang-cabang dan juga memangku laut Arafuru. Betul. Yang harus dilewati kalau mengunjungi umat, dan kadang-kadang juga dengan penuh risiko karena ada ombak, ada gelombang-gelombang yang tinggi. Itu tidak terubahkan sampai sekarang, tetap seperti itu. Dari sisi penduduk itu berjumlah yang pada waktu saya datang, yang umat Katolik itu ada sekitar 54.000, tetapi sekarang ini 67.000 setelah saya sekitar 20 tahun. 20 tahun ya. Kemudian 67.000 orang Katolik dari 100.000 kurang lebih populasi dari penduduk Asmat. Asmat ya. Dan jarak antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain itu berjauhan. Artinya peran pastoral Bapak Uskup itu sampai ke daerah laut, sampai ke hutan-hutan, dan itu semua harus dialami sebagai sebuah medan pastoral yang memang... Itu medan pastoral kami. Menurut Bapak Uskup, tantangannya apakah itu benar mengasihkan atau benar-benar... Ada tantangan-tantangannya, tapi juga kalau kita pegangan yang perlu dalam perjalanan mengunjungi umat, betul ya. Itu sebetulnya terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Misalnya saja perjalanan ke sungai dan perjalanan ke laut yang harus melewati laut itu bisa dibantu dengan kalender air. Oke. Jadi salah satu yang khas ini di daerah kami menggunakan kalender air yang amat penting dalam perjalanan-perjalanan pastoral. Dan air itu setiap hari ada pasang, ada surutnya. Tetapi itu selalu berubah. Dan itu bisa dipantau pada kalender air ini. Dari jam ke jam, dari saat ke saat itu bisa dipantau mengenai turun naiknya air laut itu. Nah, ada dua hal sebenarnya Bapak Uskup yang bisa dikatakan paling dominan dan menjadi sebuah hal yang keprihatinan kita bersama, bukan cuma di Agats Asmat tapi juga tentu di Papua pada umumnya, yaitu persoalan pendidikan dan kesehatan.
beberapa waktu lalu kan Agats Asmat itu menjadi daerah yang menjadi prioritas untuk perhatian kesehatan dengan gizi buruk yang terjadi. Nah, keuskupan sendiri selama ini apakah ada program-program pendekatan pastoral yang menjawab kebutuhan dalam dua bidang ini, Bapak Uskup? Menjadi kesadaran kami semua itu terungkap dalam sinode pastoral yang kurang lebih setiap 5 tahun itu ada sinode pastoral, di mana perwakilan dari komunitas-komunitas paroki ataupun kategorial itu berkumpul bersama melihat apa yang sekarang terjadi dan apa yang kira-kira akan dilakukan bersama, dan itu selalu dua bidang pelayanan ini terus-menerus menjadi pusat perhatian, diharapkan menjadi prioritas dari segala kemungkinan dari pelayanan pastoral itu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, Bapak Uskup ini kan sudah 20 tahun menjadi gembala di Agats Asmat. Tentu ada banyak tantangan dan juga refleksi-refleksi buah permenungan selama ini. Nah, apa refleksi utama yang mau disampaikan kepada kami umat beriman, khususnya umat di Keuskupan Agats Asmat, tentang spiritualitas yang menguatkan perjalanan Bapak Uskup sampai 20 tahun ini? Apakah karena moto episkopalnya yang menguatkan atau ada semangat apa sebenarnya? Yang pertama, sesungguhnya sudah disadari sejak awal dan juga sudah menjadi perhatian utama para pendahulu kami. Faktor budaya setempat itu amat penting untuk disertakan di dalam pelayanan pastoral. Karena faktor ini adalah berkaitan erat sekali dengan apa yang namanya jati diri, apa yang namanya identitas setempat, citra orang Asmat itu seperti apa. Banyak hal yang bisa masuk meresap apabila itu tidak ditinggalkan. Harus ada di dalam konteks kultural setempat ini. Dan saya dalam perjalanan waktu semakin mengagumi kekayaan-kekayaan yang terungkap di dalam nilai-nilai budaya, cara-cara kehidupan yang sesungguhnya sudah disiapkan dan diatur oleh budaya setempat yang diwariskan dalam berbagai macam bidang kehidupan, diwariskan oleh adat setempat itu. Ya? Maka ini tidak boleh dilupakan. Sehingga juga dalam arah dasar keuskupan itu selalu dimasukkan, yaitu membangun persekutuan berdasarkan pola-pola yang telah diwariskan oleh adat ini yang memang kami akui positif sekali. Nah, Bapak Uskup, kehadiran Bapak Uskup di tanah Papua sebagai orang Jogja ya Bapak Uskup ya? Betul, saya orang Jogja. Tentu juga mendatangkan banyak tanda tanya. Lalu saya mau bertanya, bagaimana dengan kemandirian Keuskupan Agats Asmat, khususnya dalam hal tenaga pastoral? Para pastor asli Agats Asmat itu sejauh ini perkembangannya seperti apa? Apakah ada dinamika semakin banyak orang yang tertarik menjadi imam di Agats Asmat atau sebenarnya belum sampai pada target yang diharapkan? 20 tahun yang lalu, jumlah pastor kami amat terbatas. Apalagi imam-imam keuskupan. Keuskupan ya? Hanya ada satu pastor 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya? Sekarang ini ada 25. 25 setelah 20 tahun. Dan yang menggembirakan yaitu calon-calon itu semakin bertambah. 2-3 tahun terakhir ini kurang lebih ada 10 calon. Yang sebagian juga datang dari putra-putra Papua atau putra Asmat sendiri. Memang ini perlu waktu ya, dan perlu bukti-bukti nyata bahwa imam itu sungguh-sungguh menjadi figur yang cukup luhur dan figur yang cukup menarik bagi banyak orang pemuda. Ini penting sekali, maka promosi yang paling baik ialah kalau imam-imam yang ada memperlihatkan itu tentang hidupnya, perilakunya,
cara hidupnya yang memperlihatkan bahwa ini sesuatu yang bagus, yang amat orang yang sungguh rela membaktikan diri untuk melayani sesama dan melayani Tuhan, itu saya rasa mempunyai daya tarik yang cukup kuat untuk orang-orang muda sekarang ini. Ini harus ditunjukkan kepada kami semua bahwa seorang imam adalah sebuah cita-cita yang luhur, indah, tetapi juga membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan ya, betul. Oke, Bapak Uskup, ini perlu juga diketahui oleh para sahabat hidup di mana saja berada. Ini kan di tengah umur yang sudah seperti ini, Bapak Uskup masih tetap semangat sebenarnya. Semangat melayani, semangat berkorban untuk umat di sana. Sebenarnya kiat-kiat untuk para pastor, sahabat-sahabat hidup, kaum muda di keuskupan di seluruh Indonesia itu apa saja kiat Bapak Uskup melayani seperti apa yang menggembirakan sampai saat ini? Harus dekat dengan umat, menurut saya. Seorang pastor harus dekat dengan umat, mengenal umat, menyelami apa yang sedang terjadi pada diri umat, apa yang sekarang itu ditekankan di dalam tema sinoda. Betul, Berjalan bersama ya. Berjalan bersama itu menurut saya amat-amat penting. Dan menggunakan sarana-sarana yang bisa menjadi unsur penunjang itu. Bagaimana komunikasi antara pastor dengan umat selalu terjadi. Kedua belah pihak sebetulnya. Maka misalnya menurut saya media-media komunikasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Betul. Ini juga yang membutuhkan perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan hidup, perjumpaan-perjumpaan menurut berdasarkan perkembangan-perkembangan yang ada juga harus diikuti oleh pastor. Oke, Bapak Uskup, ini satu yang mungkin terakhir ada pertanyaan dari kami. Menurut Bapak Uskup, Agats Asmat itu apa? Saya dalam permenungan saya patut itu memang disyukuri untuk bisa tinggal bersama umat di Asmat, untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani bagi masyarakat dan umat di Asmat. Karena bukan saja kami bisa memberikan apa, tapi kami juga bisa belajar banyak dari umat. Ya? Banyak hal-hal yang menurut saya kebiasaan-kebiasaan adat Asmat itu luhur dan bagus. Berbagai macam contoh-contoh memperlihatkan betapa agungnya, luhurnya nilai-nilai adat itu bagi kami. Itu yang pertama. Kedua, Asmat ini merupakan satu daerah yang masih kental dengan alamnya, yang masih nature ya? Masih amat alami. Dan mudah-mudahan itu dalam perkembangan-perkembangan teknologi-teknologi dan dalam perkembangan-perkembangan ekonomi tidak menjadi rusak habitat lingkungan tanah Asmat ini. Karena saya merasakan lingkungan Asmat itu yang membuat hidup sehat sebetulnya. Betul. Udara masih segar, penuh hutan-hutan masih cukup lebat, satwa masih cukup hidup dengan baik. Kami bisa menyaksikan alam dengan segala isinya itu seperti digambarkan dalam kitab Kejadian itu masih kami merasakan sekali indahnya itu. Perjumpaan kami dengan Tuhan itu melalui alam Asmat yang mengagumkan ini cukup nyata setiap hari. Dan karena solidaritas dari banyak umat, juga kerjasama dengan pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, kami bisa berjalan. Program-program kami bisa berjalan. Ya. Pendek kata, kami tidak berjalan sendiri, dan ini terus bersama dalam semangat kesetiakawanan dengan umat-umat dari tempat lain, juga dari pemerintah setempat itu amat membantu pelayanan kami. Dan ini mesti kita teruskan dan kita lanjutkan, dan diharapkan memang bisa juga upaya-upaya meningkatkan kesadaran dan upaya-upaya yang jelas
supaya masyarakat, umat juga bisa lebih berpartisipasi di bidang pendanaan. Terima kasih Bapak Uskup atas waktunya dan bincang-bincang singkatnya. Sahabat hidup, demikianlah bincang-bincang kami dalam program Dialog dari Hati ke Hati dengan Uskup Keuskupan Agats Asmat, Monsinyur Aloysius Murwito. Kami kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus program Dialog dari Hati ke Hati pada episode selanjutnya. Terima kasih. Nur Momo. Iya.